Oke, next. Oke, yuk, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya Karlina ingin mempresentasikan tentang analisis perbandingan metode SAW dan metode MAUT pada implementasi studi kasus sistem pendukung keputusan. Yang pertama, definisi metode SAW. Metode SAW atau Simple Additive Weighting sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan berbobot. Konsep dasar SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari kinerja setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan atau yang disingkat X ke suatu skala yang dapat dibandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode ini merupakan metode yang paling terkenal dan paling banyak digunakan dalam menghadapi situasi multiple attribute decision making atau MADM. MADM itu sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Metode SAW ini mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut. Selanjutnya, tahapan metode SAW. Sumber data yang diperoleh berdasarkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah masyarakat umum selaku pemakai kendaraan bermotor dan dealer motor selaku penjual kendaraan bermotor. Metode pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini dengan cara yang pertama, metode wawancara atau interview, yang kedua observasi atau pengamatan secara langsung, yang ketiga adalah dokumentasi. Selanjutnya adalah pembahasan metode SAW. Yang pertama, proses normalisasi. Dalam metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan ke suatu skala yang dapat dibandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Dalam perhitungan normalisasi matriks, terdapat dua atribut, yaitu atribut keuntungan atau benefit dan atribut biaya atau cost. Berikut adalah perhitungan matriks normalisasi dari setiap nilai kriteria yang diperoleh oleh setiap alternatif. Untuk harga termasuk ke dalam atribut biaya atau cost, karena semakin kecil nilai, maka semakin baik. Berikut adalah perhitungannya, proses normalisasi. Selanjutnya, adalah perhitungan perankingan. Setelah dilakukan proses normalisasi matriks, langkah selanjutnya adalah proses perankingan. Dalam proses perankingan diperlukan rating kepentingan pada setiap kriteria sesuai dengan nilai yang diperoleh oleh pengambil keputusan. Berikut menghitungnya. W sama dengan dalam kurung W bagi 20, bagi 20, bagi 15, bagi 15, bagi 15. Ini termasuk bobotnya. Sedangkan W sama dengan itu C, yaitu kriteria pertama, kriteria kedua, kriteria ketiga, kriteria keempat, dan kriteria kelima. Langsung aja kita ke ini aja, ke jurnal. Ke jurnal, ke Excel. Oke. Selanjutnya saya akan melanjutkan di perhitungan Excel. Yang pertama adalah pemilihan motor dengan metode SAW. Yang pertama, tahap persiapan data. Yang pertama, menentukan kriteria. Kodenya CI. Yang kriterianya K1 harga, K2 kualitas, K3 desain, K4 purna jurnal, K5 konsumsi BBM, K6 popularitas. Yang kedua, menentukan bobot kriteria. K1 20, K2 20, K3 15, K4 15, K5 15, dan K6 15. Selanjutnya yaitu menentukan atribut. Yang pertama K1 cost, kedua benefit,
ketiga benefit, keempat benefit, dan ke kriteria kelima cost, kriteria keenam benefit. Selanjutnya yang keempat yaitu menentukan cheats. Kriteria pertama yaitu harga, sesuai dari Excel-nya, harga sangat mahal. Yang kedua, bobotnya 4, mahal bobotnya 3, cukup mahal bobotnya 2, dan murah bobotnya 1. Selanjutnya yaitu yang kelima menyusun data alternatif. Data alternatif yang pertama A1, nama alternatifnya Honda. Yang alternatif kedua, nama alternatifnya Yamaha. Alternatif yang ketiga, nama alternatifnya Suzuki. Selanjutnya tahap analisis data. Yang pertama membuat matriks keputusan. Dari matriks keputusan ini alternatif pertama K1 4, K2 4, K3 K3 3, K4 2, K5 4, K6 3. Ini saya ambil dari berdasarkan jurnal metode yang saya pilih. Selanjutnya nilai normalisasi. Normalisasi yang pertama ada alternatif pertama yaitu cost, alternatif K1. Nah, ini dapat dari perhitungan yang membuat matriks keputusan ini. Contohnya tuh dari K1 tadi jalankan dulu sama dengan K1 berarti itu nilai kriteria dibagi maksimal. K1 sama dengan 4 dibagi sesuai dari K1 ini yaitu 4 sama dengan 1. Sedangkan yang benefitnya itu dari ini K1 berarti 4 dengan dibagi 4. Berarti hasilnya apa ya? Maaf Bu, salah. Berarti yang ini sama dengan K1 ini dibagi apa ya? Apa ya? Apa ya? Bentar ya Bu, saya lihat catatan saya dulu. Oke. Ini apa ya? Lagi ya.
dengan ini tadi apa ya? 3 ya nggak salah. Oh ini nah alternatif. Dan itu dibagi yang ini ke pertama berarti 4 bagi kok aduh salah lagi. Oke. Ini tadi masalah 3. Jadi Bu, saya ulangin tadi yang untuk benefitnya hasilnya itu sama dengan 1 ini 4 dibagi 4 lagi sih, maaf Bu. Sama dengan 2 dibagi 4 ya, itu yang ini yang K3 K1 dengan yang A3 dibagi dengan K1 4. Oke. Selanjutnya yang untuk ketiga matriks ternormalisasi yang ini dari K1 A1-nya nilainya 1, A2 nilainya 0,75 dan A3 nilainya dapatnya 1 itu diperoleh dari nilai normalisasi dipindahkan ke matriks ternormalisasi. Sedangkan yang 4 rankingan yaitu ini 20 kita peroleh dari 1 dikali dengan bobot yaitu K1-nya 20 dikali 20 dengan hasil astagfirullahaladzim. Ini dengan K1 dikali dengan bobot K1 hasilnya 20 dan seterusnya. Ini di A2 itu diperoleh dari ini sama dengan 0,75 dikali bobot A2 20 dengan hasil 15 dan yang A3 itu sama dengan yang sebelumnya 0,75 dikali dengan bobot 15 dengan hasil
sama dengan mana ya? K2 berarti ini dikali, aduh, maaf ya Bu, saya salah-salah. Nggak apa-apa, coba aja dulu. Iya Bu, ini perhitungannya gini ya, dari awal. Saya ulangin dari awal ya Bu untuk rankingan. Ini Oke. dikali bobot 20 sama dengan 15. Ya kita dulu, setelah itu dikalikan ini 0,5 kali 20 dengan hasil benar. Kita hapus lagi. Ini kayaknya keyboardnya deh. Nggak mau ya keyboardnya. Gimana, Kar? Nggak masuk? Bentar ya Bu, saya salah Satu baris aja, satu baris aja, Kar. ya ada. Dengan rankingannya itu kalau sudah sesuai dengan yang tertera di sini itu dijumlah. Mulai dari contohnya A1, A2, dan A3 20 ditambah 15 totalnya 50. 50. Ini kayaknya salah deh Bu perhitungannya. Ntar ya Bu. Kita langsung ke perankingannya aja. Hasil perankingan, baru kesimpulan. Hasil perankingannya itu totalnya ini 20 ya. Bentar ya Bu. Iya lagi. Kok 6 sih? Oke, jadi 20 saya ambil satu yaitu K1 20, A1-nya 20, A-nya A2-nya 15, A3-nya 20 dengan total 55. Langsung ke perankingan, Mbak. Hasil perankingannya sesuai dari yang di Excel. Yang pertama Honda totalnya 55, yang kedua Yamaha 45, yang ketiga Suzuki 37,5. Oke, langsung ke kesimpulan dan referensi ya. Oke.
Dari hasil kesimpulan metode SAW berdasar kegiatan yang telah dilakukan perencanaan sampai implementasi, sistem pendukung keputusan pemilihan produk motor dengan metode simple additive weighting ini, maka diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, rancangan desain sistem pendukung keputusan pemilihan produk motor dengan metode simple additive weighting atau SAW menghasilkan temuan sebuah desain yang mampu mempermudah pengguna dalam menjalankan sistem pendukung keputusan pemilihan produk motor terbaik. Yang B, rancangan aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan produk motor dengan metode simple additive weighting menghasilkan temuan bahwa aplikasi tersebut dapat digunakan untuk mendukung keputusan pembeli motor dalam pemilihan motor sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Yang C, penerapan metode simple additive weighting pada sistem pendukung keputusan pemilihan produk motor menunjukkan bahwa aplikasi tersebut dinyatakan dengan hasil nilai terbesar pada alternatif produk motor Honda New Vario 125 S CBS IES dengan nilai 80. Dengan demikian, produk motor Honda New Vario 125 ESP CBS ISS adalah rekomendasi produk dengan nilai tertinggi. Referensinya dari Eniati Sri tahun 2011 perencanaan sistem pendukung keputusan untuk penerimaan beasiswa dengan metode SAW Simple Additive Weighting Jurnal Sistem Informasi Universitas Stikubang PON 16 nomor 2 halaman 171 sampai 176. Oke, kalau gitu next ya. Selesai sudah Karina. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang lain.